Yap, kita kembali lagi di channel saya. Kita di sini masih membahas mengenai yang kemarin mesotelioma, yaitu asbestos mesotelioma alternate, dengan saya beri judul seperti itu. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe YouTube saya dan klik tombol lonceng untuk mengikuti update video dari saya, dan jangan lupa untuk follow fanspage Facebook saya dan Instagram saya. Kita akan melanjutkan yang kemarin di imun sistem, bagaimana memberi kekebalan pada tubuh untuk asbestos, ya, dalam menanggulangi mesotelioma. Kita akan lanjutkan ke imun sistem. Imun sistem, sekali asbestos tinggal di dalam tubuh, maka imun sistem tubuh mulai menyerang. Imun sistem kemudian melepas molekul yang namanya makrofags. Makrofags ini akan menyasar dan mengganyang setiap benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Sayangnya serat asbestos itu keras karena merupakan mineral, jadi makrofags tidak mampu menyingkirkannya dari paru-paru. Setiap kali makrofags berusaha menghilangkan asbestos, aktivitas ini menimbulkan parutan pada jaringan di mana asbestos tertancap, dan ketika makrofags sudah dilepas tetapi masih tidak mampu menghilangkan asbestos, maka tubuh akan melepas lebih banyak lagi makrofags, yang kemudian akan menimbulkan parutan baru pada jaringan. Ini menjadi perputaran yang tak pernah putus. Semakin banyak makrofags dilepas, maka semakin banyak parutan. Bagaimana gejala penyakit yang berhubungan dengan asbestos? Untuk tahu secara pasti apakah yang menderita penyakit yang disebabkan asbestos, tentunya diperlukan pemeriksaan yang teliti sesuai petunjuk dokter, yang biasanya akan dilakukan tes baik secara fisik maupun tes di lab. Gejala mesotelioma. Gejala mesotelioma muncul ketika tumor menyebar, tumbuh dan menekan dinding dada dan rongga perut. Nyeri dada dan sesak nafas adalah gejala yang paling umum. Gejala umum dari mesotelioma adalah batuk kering, sesak nafas, komplikasi pernafasan, nyeri di dada atau perut, demam atau malam berkeringat, efusi pleura atau dalam kurung cairan di sekitar paru-paru, kelemahan pada otot. Tanda dan gejala pertama mesotelioma. Mesotelioma dimulai sebagai nodul kecil di lapisan paru-paru atau perut. Kanker biasanya tidak menyebabkan gejala sampai 20 hingga 50 tahun setelah terpapar asbes, dan ketika penyakit telah tumbuh atau menyebar, gejala nyeri dada, penurunan berat badan, dan kelelahan biasanya tidak muncul sampai tumor mulai menekan saraf, organ, tulang, dan bagian tubuh lainnya, yang terjadi selama tahap 3 atau tahap 4 mesotelioma. Karena biasanya tidak menghasilkan tanda-tanda seperti itu sampai kemudian dalam proses penyakit. Sulit untuk mendiagnosis mesotelioma pada stadium 1 atau 2 berdasarkan gejala saja. Namun dalam beberapa kasus, mesotelioma tahap awal dapat menghasilkan cukup cairan pleura di sekitar paru-paru untuk menyebabkan sesak nafas atau batuk tanpa menyebar. Gejala mesotelioma yang paling umum meliputi batuk kering atau mengi, nafas pendek, komplikasi pernapasan, nyeri di dada atau perut, demam atau malam berkeringat, efusi pleura, kelemahan otot. Untuk mengetahui seseorang mengalami mesotelioma, caranya adalah
Biopsi akan mengkonfirmasi jika Anda memiliki mesotelioma, tetapi dokter mungkin pertama-tama memperhatikan tanda-tanda awal mesotelioma secara tidak sengaja. Tes rutin seperti X-ray atau tes darah dapat mendeteksi sesuatu yang tidak biasa karena gejalanya menyerupai penyakit yang kurang serius. Mereka bukan indikator yang baik untuk kanker. Memberitahu dokter perawatan primer Anda tentang riwayat pajanan asbes dan mencari screening kanker dapat membantu mengarah pada diagnosis mesotelioma yang lebih awal dari normal dan peluang yang jauh lebih baik untuk mendapatkan kualifikasi untuk terapi yang berpanjang itu. Gejala umum berdasarkan jenis mesotelioma. Beberapa tipe mesotelioma memiliki gejala yang mirip, sementara tanda-tanda kanker lainnya unik pada lokasi tumor. Sebagai contoh, kelelahan dapat umum terjadi pada kanker mesotelioma pleura, peritoneum, dan perikardial. Namun mesotelioma perikardial adalah satu-satunya jenis yang secara rutin mengarah ke jantung berdebar dan aritmia. Kita akan membahas mengenai gejala dari mesotelioma pleura. Gejala mesotelioma pleura: nafas lemah atau keras, batuk kering, efusi pleura, batuk darah, sakit dan kelelahan tubuh, gangguan pembekuan darah, nyeri dada, sesak nafas, ekspansi dada yang berkurang. Mengatasi gejala segera setelah mereka berkembang dapat meningkatkan hasil medis dan harapan itu. Ketika gejala diidentifikasi dan diobati dengan cepat, pasien dapat memperoleh manfaat dari kualitas hidup yang lebih tinggi dan umur yang lebih panjang. Pengendalian gejala adalah komponen vital dari perawatan mesotelioma pleura. Ini ada kutipan dari Mary Lyons. Penyintas mesotelioma pleura didiagnosis pada 2015. Saya sampai pada titik di mana saya tidak bisa berjalan tanpa kehabisan nafas. Itu membuatku takut, tetapi paru-paru saya terkuras. Dengan bantuan segera, saya merasa jauh lebih baik. Mary Lyons adalah salah satu pasien mesotelioma pada tahun 2015. Cara mendiagnosis mesotelioma adalah dengan pemindaian gambar. Kebanyakan orang awalnya menjalani ronsen dada dasar untuk memeriksa adanya kelainan. Jika pertumbuhan abnormal terdeteksi, dokter akan merekomendasikan pemindaian pencitraan yang lebih rinci seperti pemindaian PET, pemindaian CT atau MRI. Tes darah dapat digunakan tetapi tidak mengkonfirmasi keberadaan mesotelioma. Para peneliti mengevaluasi apakah tes darah dapat membantu dalam diagnosis dini mantan pekerja asbes yang berisiko. Biopsi: jika dicurigai kanker, dokter akan merekomendasikan mengambil sampel jaringan, juga dikenal sebagai biopsi. Dokter menggunakan sampel jaringan ini untuk mengkonfirmasi secara pasti keberadaan sel mesotelioma ganas. Pementasan: dokter menggunakan setidaknya 5 sistem pementasan untuk melakukan mesotelioma pleura. Sistem pementasan IMIG lebih disukai. Tidak ada sistem pementasan universal ada untuk jenis mesotelioma lainnya. Dan selanjutnya akan membahas mengenai mesotelioma secara lebih mendalam tentang jenis-jenis berbagai macam mesotelioma.